Baik anak-anak, kita mulai pembahasan siap US nomor 1. Perhatikan, disajikan 4 bilangan bulat positif dan negatif. Peserta didik dapat menghitung operasi campuran bilangan bulat. Jadi nanti ada 4 ya, positif negatif. Nah, contoh soalnya misalnya ini kita bahas anak-anak, negatif 4 ya, negatif 4 ditambah 8 dikali negatif 6 dibagi 3. Pada operasi bilangan bulat itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Itu yang menang perkalian dan pembagian sama kuat. Karenanya anak-anak dapat mendahulukan 8 kali negatif 6 atau mendahulukan negatif 6 dibagi 3 ini sama. Boleh ini, boleh. Misalkan saya menyelesaikan ini anak-anak. Saya selesaikan. Ini kan negatif 6 dibagi dengan saja kan negatif 3 ya. Kemudian saya tulis ulang kan begini. Nah kemudian soalnya kan menjadi begini, 8 ditambah 3 ini, awas ini kalah ya, berarti ini anak-anak mendahulukan ini nanti menjadi berapa. Kalau ini hasilnya kan menjadi negatif ditambah berapa, ini negatif 16 ya, hasilnya berapa, negatif 2 ya. Misalnya bentuk lagi, misalnya anak-anak ini adalah berapa, 8 ya, 8 dikurangi 18 dikali 12 dibagi 6. Misalnya seperti ini soalnya. Ini soal nomor 1, misalnya ini soal nomor 2. Ini sama dengan berapa? Kalau Anda mendahulukan ini kan negatif 8 kali 12 kan mungkin harus menghitung ya. Nah, yang Anda mudah kali, dahulukan aja ini. Nanti kan ketemunya berapa? 12 dibagi negatif 6 kan ini hasilnya negatif 2. Maka 8 negatif 18 dikali. Nah ini menjadi berapa? Nah awas, ini negatif ininya 18. Maka negatif 18 dikali negatif. Negatif kali negatif kan positif. Ya, berapa ini? 36. Berapa hasilnya? 8 ditambah 8. Nah, itu anak-anak ya, dan seterusnya. Nomor 2 kita lanjut. Disajikan soal cerita tentang pecahan dari masalah sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan hasil pemecahan masalah. Misalnya begini, Pak Ojang memiliki sebidang tanah di bertanya. 1/4 bagian dari luas tanah tersebut dibuat kolam ikan servis di sini. Jadi yang 1/4 sudah dibuat kolam. 2/5 dipasang keramik. Berarti yang 2/5 dipasang keramik. Ini kolam ikan ini keramik. Sisanya ditanami rumput. Nah ini yang sudah digunakan kita tentukan dulu ya. Ini kalau 1/4 ditambah 2/5 tentu dengan mudah kalian bisa menjawab ya. Kita samakan berarti 5 berapa, hasilnya berapa ini 13/20. Nah ini yang sudah digunakan. Kemudian sisanya, kalau sisanya kan misalkan tanahnya utuh kita anggap 1 bagian, kalau dikurangi 13/20, ini satunya kita ubah jadi 20/20 dikurangi 3/20. Jadi berapa ini? 7/20. Jadi ini yang sudah digunakan, ini sisanya. Nah sisanya ini yang ditanami rumput ini 7/20. Itu luasnya berapa? 140. Berarti ini tuh luasnya 120. Kita menghitungnya 7/20 dari misalnya saja tanah keseluruhan dari Pak Ujang Tukik ini sama dengan 100. Maka tanah Pak Ujang seluruhnya itu berapa? Ya 140 dibagi ini ya. Kalau dibagi ini sama artinya dengan dikali, tapi dibalik ya. Gitu kan? Ini kalau saya coret hasilnya berapa? 40. Berarti tanah Pak Ujang seluruhnya 400 meter. Nah kemudian pertanyaannya apa? Nanti kalau pertanyaannya berapa tanah Pak Ujang seluruhnya 400 meter. Tapi di sini luas kolam ikannya berapa? Kita kembali lagi, ternyata yang digunakan untuk kolam ikan hanya 1/4 bagian. Jadi ya berarti 1/4 kita kalikan dengan 400.
jawabannya tentu sudah mudah, 100 per segi. Itu ya jawabannya sudah lihat mana ini ya, yang D jawabannya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nomor 3, isi-nya kita cermati. Disajikan 2 himpunan dengan pendaftar anggotanya. Ya, peserta didik dapat mengubahnya di dalam bentuk diagram. Mendaftar anggota. Anak-anak, dalam contoh yang diberikan ini dengan notasi yang dimaksud dengan mendaftar itu seperti ini perhatikan. Jadi misalnya saja ini saya tulis S, kalau dengan berarti S itu himpunan semesta adalah himpunan ini bilangan asli yang kurang dari 12. 1, 2, 3, 4. Nah ini namanya mendaftar. Jadi nanti di dalam soal itu tidak seperti ini, anak-anak sudah disebutkan seperti satu. A adalah himpunan bilangan prima, ya ini cara bacanya dia kurang dari 12 tapi lebih besar sama dengan dan sama dengan. Nah, berarti berapa? Lebih besar dari sama dengan 1 tidak prima. Ya, prima itu dimulai dari 2, maka 2, 3, 5 ya, 2, 3, 5, kemudian 7, kemudian 9 tidak berarti 11. B-nya adalah bilangan ganjil kurang dari sama dengan 11 lebih dari sama dengan 1, berarti satunya ikut, maka 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau kita cermati anak-anak perhatikan, ini ada anggota A yang menjadi anggota B, yakni 3, 5, 7, dan 11. Nah di sini saya tulis, ya, kita tulis A itu berpotongan dengan B. Nah kalau berpotongan, gambarnya nanti bagaimana ya berpotongan? Gambarnya nanti begini kalau kita dalam diagram pen, nanti ini berpotongan itu. Nah ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini S-nya. Berpotongan. Nah yang tertulis di sini itu angka-angkanya. Ini ada 3, ada 5, ada 7, ada 11. Kemudian di sini A-nya berarti ini kurang 2, ini kurang berapa? Ini kurang 1 dan 9. Lalu untuk melengkapi ini kan semestanya sampai 12. 1, 2, 3, 4-nya belum, 4, 5 sudah, 6-nya belum, 7, 8-nya belum, 9, 10-nya belum. Jadi 11-nya sudah, 12. Gambarnya seperti ini. Ya, ini menyatakan irisannya ini ada di sini. Maka mana yang benar anak-anak? Yang benar adalah benar C. Ya, untuk mengingatkan pada anak-anak semuanya, jadi pada operasi himpunan itu yang pertama adalah ini. Yang pertama dia nanti bisa berpotongan. Berpotongan itu bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua dia nanti bisa saling lepas. Kalau saling lepas itu nanti gambarnya misalnya ini begini yang terbuat kecil, nah ini lepas jadi tidak berkaitan sama sekali. Lalu yang ketiga itu merupakan bagian. Ini gambarnya kayak telur itu anak-anak. Jadi misalkan ini yang satu di sini. Nah ini di dalam ini A-nya, ini B-nya. Ya, itu jadi ada 3 jenis. Yang satu ini berpotongan, saling lepas. Bagian yang keempat adalah sama. Yang keempat adalah A sama dengan B. Gambarnya ya cuma sama, ya berarti hanya satu saja karena A sama dengan B. Nah dalam kasus ini adalah merupakan himpunan yang berpotongan. Irisannya begini. Kalau di dalam operasi himpunan saya tulis di sini, maka A irisan B-nya adalah himpunan, kita tulis 3, 5, 7, dan 11. Gambarnya. Oke, paham ya? Kita lanjut berikutnya. Nomor 4, nomor 4 ya. Diberikan persamaan AX plus B sama dengan CX plus D. Jadi nanti bentuk umumnya
apa itu bentuk aljabariknya seperti ini. Kalian dapat menentukan nilai K plus P, ini kan untuk umumnya ya, jika ini diketahui. Mudahnya kalian pahami saja contohnya. Misalnya 8x dikurangi 5 sama dengan, saya tulis di sini anak-anak, 8x dikurangi 5 sama dengan 6x ditambah 7, misalnya seperti ini. Berarti kan ini hanya itu ini. Ya, ini adalah angka-angka yang menggantikan ini. Udah, kamu harus bisa menyelesaikan. Penyelesaian ini adalah P, artinya apa? Artinya X-nya itu hasilnya nanti kita anggap P. Udah, berarti ini penyelesaiannya 8X positif, pindah ruas, positif menjadi negatif. Kemudian ini tetap di sebelah kanan. Dalam penyelesaian bentuk aljabar yang mengandung variabel itu kumpulkan di sebelah kiri ya, biasakan ya. Variabel itu apa toh? Pokoknya sih ono X. Kemudian konstante itu yang tidak ada X letakkan di sebelah kanan ya, variabel sebelah kiri. Ini kan negatif 5, pindah menjadi positif. Nah, kemudian ini 8 dikurangi ini kan 2x, ini hasilnya 12. Dengan mudah Anda jawab adalah 12, hasilnya 6. Artinya apa? Maka X-nya ini kan sama dengan P. Berarti kalau begitu P-nya sama dengan. Pertanyaannya, hasilnya ini berapa? Jadi kalian tidak ditanya P, pertanyaannya masih ditanya berapakah P ditambah negatif 9, ya masukkan saja, ini masukkan ke sana, berarti 6 ditambah dengan negatif 9, hasilnya adalah negatif. Dalam hal ini anak-anak harus memahami ya, harus memahami operasi bilangan bulat, harus tahu ini hasilnya adalah negatif. Contoh yang lain, misalnya anak-anak saya buat 8, misalnya saja negatif berapa ya, 5x sama dengan ini 3, terus misalnya saja negatif berapa, misalnya saja berapa ya, misalnya 2x, misalnya seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikan Pak? Yang mengandung variabel ini kan negatif 5. Ini pindah ya, pindah menjadi karena ini kan sama dengan ini 3. Awas, ini pindah sana berarti kan negatif berapa? 8. Negatif 5 ditambah 2, hasilnya berapa? Negatif 3x. Ini negatif 5, berarti x sama dengan negatif 5 dibagi negatif 3. Maka X-nya adalah 5/3. Berarti ini adalah P-nya. Nanti tinggal soalnya seperti apa. Ya. Begitu cara menyelesaikan bentuk aljabar ini. Kita lanjut nomor berikutnya. Disajikan soal cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan nilai. Mudah sekali ini ya. Kalau biasanya yang muncul pada soal-soal sebelumnya itu perbandingan berbalik nilai, nah sekarang yang muncul perbandingan senilai. Perbandingan namanya saja senilai anak-anak. Senilai itu berarti kalau anak-anak ingat, misalkan harga ingat, yang saya tulis di sini saja ingat, ini belum pembahasan. Misalkan harga 5 buah buku ini misalnya saja harganya berapa ya? Kita buat harganya adalah 40.000. Harga 5 buah buku 40.000. Berapakah harga untuk 8 buku misalnya begitu. Nah, logikanya kalau ini semakin besar ya ini nanti akan semakin besar gitu saja. Ke atas semakin kecil. Cara menyelesaikannya bagaimana? Gampang sekali. Ya. Ini anak-anak tinggal begini. Untuk 5 buku harganya 40.000. Sama dengan 8 buku berapa? Gitu saja. Yang bisa kita coret mana anak-anak? Anak-anak bisa mencoret misalnya ini dengan set. Ini kan dapatnya 8. Kalau begitu yang apa? X, ini tinggal ini dikalikan saja. Ini kan hasilnya 64. Berarti harga untuk 8 buku kan 64.000. Ini untuk kasus ini.
Sama untuk kasus ini, sebuah kendaraan bermotor menghabiskan 7 liter bensin untuk menempuh 175. Udah tuh ya, 7 liter untuk 175. Itu saja. Berapa liter bensin diperlukan untuk menempuh berapa liter untuk menempuh 350. Ingat anak-anak kalau nyuret ya dalam perbandingan seperti ini, boleh atas bawah, boleh atas atas, boleh bawah bawah. Awas ya, jangan menyilang, karena kalau menyilang itu kan dikalikan. Pak, kalau ini mencoret ini kesulitan ya sudah, jangan coret saja yang ini kan mudah sekali. Kalau tak coret, set, set, ini kan ketemunya satu, ketemunya dua, kan begitu. Terus bagaimana? Nah ini selesaikan, berarti X sama dengan 14. Mudah kan? Berarti untuk 350 km akan menghabiskan bensin 14 liter. Mudah sekali ternyata ya. Nomor 6, disajikan cerita tentang jual beli. Peserta didik dapat menentukan persentase untung atau rugi. Nah ini yang anak-anak harus ingat ya. Jadi dalam mencari persentase untung, ini adalah untung yang diperoleh pembaginya itu harga beli, nanti dikalikan 100% gitu. Kemudian kalau persentase rugi, ya ruginya itu berapa ya, harga beli, pembaginya selalu harga beli, nanti dikalikan dengan 100%. Ini ingat. Sekarang kita cermati anak. Andi membeli 10 pasang sepatu seharga berarti harga belinya adalah 400 ya. Nah sekarang harga jualnya adalah 7 pasang dijual harga 50. Ini rupiahnya karena ini orek-orek saya aplikkan ya, berarti ada 7 kita jual harganya 50 ribu begitu. Kemudian yang dua kita jual harganya berapa? 40. Karena jumlahnya 10 kan 7 dan 2 masih 9. Yang satu mana? Dan sisanya disumbangkan. Nah, berarti disumbangkan kan kita anggap harganya berarti sudah kita free ya, kita bebaskan. Ya, kalau misalkan harus ditulis ya berarti 1 ditambah dibebaskan ya 0 begitu saja. Ini kan jumlahnya genap 7 tambah 2 tambah 1 kan udah 10. Sekarang kita hitung harga jualnya berapa ini. Ini kalau di 7 kali 5 kan 350 anak-anak. Ditambah ini berapa? 8. Ya, ini ditambah 0. Maka hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 430. Nah, paham ya? Nah, di sini kita menjumpai ternyata harga jualnya lebih besar dari harga beli. Ya. Maka pedagang diuntungkan, kan begitu? Nah, persentase untung berarti untungnya berapa? Kalau kita hitung untungnya berapa dulu? Jualnya 430, belinya 400, berarti kan ini ada untung 30.000. Nah, persentase untung berarti 30.000 ya. Harga belinya 400 kan gitu, dikalikan 100%. Nah, coret ya anak-anaknya. Coret 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini 10. Nah, kita coret. Menjadi berapa ini? Berarti ini 30 dibagi 4%. Hasilnya berapa? 7,5%. Pahami ya anak ya? Ya, ini sesi 1 dari pembahasan siap US. Kita lanjut ke sesi 2 ya.